Satu-satunya bis yang melayani rute dari Kampung Inggris Pare menuju Jabodetabek. Kali ini saya akan mencobanya sampai ke kota Depok. Seperti apa pelayanan dan fasilitasnya? Mari ikuti saja videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang jam 12.43, masih di penginapan namanya Nyaman Homestay, yang per malamnya itu harganya 75.000 untuk yang single bed dan 100.000 untuk yang double bed. Oke, jadi karena ini udah waktu check out penginapan. Ya teman-teman, berhubung ini sudah waktunya check out penginapan dan bisnya diberangkatkan jam 3 sore nanti. Jadi tas saya titipin sementara di penginapannya dan sekarang saya akan menuju ke agen bis mahkota yang ada di Kampung Inggris Pare ini. Untuk letak agennya berada di Jalan Veteran. Kalau di Google Maps tinggal ketik aja namanya Nasai Tour and Travel. Dan tiketnya ini sudah saya pesan melalui WhatsApp dari tadi sebelum Jumatan. Jadi bisa dibilang ini lumayan dadakan juga. Dan untungnya sih masih dapat kursi baris paling depan. Nasai Tour and Travel. Ini dia kayaknya nih. Ini deh kayaknya. Lewat cuk. Mahkota Mbak. Bogor. Depok lewat ya? Depok lewat. Oh, Depok aja kalau gitu. Jadi PO Mahkota ini baru saja membuka rute Blitar, Kediri, Pare, Jakarta, Tangerang, Bogor itu sejak 4 bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus kemarin. Untuk tarifnya Rp300.000 dan Rp300.000 itu masih tarif promo, nggak tahu nanti normalnya berapa. Dan dengan tarif Rp300.000 itu kita udah dapat makan 1 kali dan sudah diberikan snack. Oke teman-teman, udah dapet tiketnya. Jadi tiketnya dikirim lewat WhatsApp, nggak dapet tiket fisik. Tadi kata si ibunya sih bisnya bisa masuk sampai ke agennya. Jadi kita nggak usah ke terminal Pare. Wah enak banget itu kalau kayak gitu. Akhirnya jam 14.06 selesai mandi, selesai bersih-bersih, kita lanjut perjalanan lagi pulang menuju ke Depok. Ini sampai sore awet hujannya Mas ya? Ya lahirnya gitu. Waduh, makin deras hujannya. Ya baliknya video Mas. Iya ini betul. Mantap. Jam setengah 4 sore, setelah menunggu 1 jam ternyata bisnya nggak masuk ke sini teman-teman. Jadi kondisional ya, kadang bisnya masuk sini, kadang juga bisnya nggak masuk sini. Nah ini berhubung cuacanya lagi hujan, jadi bisnya nggak masuk sini karena kalau masuk sini takutnya susah putar baliknya karena jalannya sempit. Gitu sih katanya mah alasannya. Dan akhirnya kita diantar menggunakan mobil shuttle menuju ke garasinya bis mahkota yang berjarak 8 km dari Kampung Inggris Pare ini. Untuk penumpang yang naik dari sini cuma 2 orang aja, saya dan si masnya yang baru pulang kursus dari Kampung Inggris Pare. Wah mantep nih. Kebetulan si masnya duduk di sebelah saya nanti pas di bis. Jadi saya bisa banyak nih nanya-nanya sama masnya tentang Kampung Inggris Pare ini teman-teman. Ya harus laporan ke Oh laporan dulu. Karena dari barat langsung ke Blitar maksudnya. Oke. Berarti kalau dari Blitar Ya. bisa sholat dulu lah ya di situ. Itu Kalau mau sholat. Itu ada musola. Di sini kalau bisa mau sholat berarti? Bisa, sholat dulu silakan. Oh, yaudah. Ya, nanti itu musolanya itu tempat Wih, wudhunya. Ya. Gede juga berarti. Ini kantornya usaha yang lain. Koperasi ya. Ya, ini bisa. Widih.
Nah teman-teman, ini bis yang akan membawa kita menuju ke Depok. Pakai body jet Mas 3, terus sasisnya pakai Hino RK8 kayaknya. Udah suspensi udara. Nah, udah suspensi udara. Jadi rata-rata bis mahkota ini dia pasti udah suspensi udara. Oke, makasih. Ayo. Ada yang ketinggalan nggak kan? Nggak ada. Ada. Nah, ini teman-teman, bis yang akan membawa kita menuju ke Depok, bis mahkota. Nah, jadi mahkota ini bis asli Kediri, basicnya pariwisata, terus dia buka akap antar kota antar provinsi. Untuk bisnya bagus sih, wangi karena ada pengaruh ruangannya juga. Untuk ini ada CCTV di sini, cas HP ada, USB, lalu di sini ada info pemesanan. Korwil Timur ini dari Blitar, dari arah sekitar Blitar. Kalau Korwil Barat ini dari sekitar Jakarta. Nah, ini kursinya pakai buatan Hai Rimba Kencana. Kursinya lumayan tebal, terus di bagian kepala juga cekungannya lumayan lebar. Jadi kalau kita tidur tuh gak kesana kemari. Dan ini lega banget. Buat kalian yang mau naik bis ini, saran saya ambil baris kiri kalau mau duduk di depan karena lega banget. Berbeda dengan ini, dia sempit karena ada dispensernya. Nah, terus di sini ada dispenser yang bisa kita gunakan buat nyeduh kopi atau teh. Dan ini gratis, teman-teman. Untuk kopinya ada kopi luwak sama teh sariwangi, itu aja sih. Sama ada tisu dan ada sendoknya. Dan ada gelasnya nih. Tuh. Gula juga ada tuh. Gitu. Di sini ada leg rest-nya. Nah, ini dia leg rest-nya. Lumayan lega sih. Buat tinggi badan 178, selonjor mania. Mantep ini. Mana, Bang? Sini. Lah, sebelahan kita. Iya. Saya juga sih 1B. Nah, di atas ini ada bagasi penyimpanan, teman-teman. Oh, ini cool box buat naruh benda-benda dingin nih. Cool box. Terus ini bagasi penyimpanan. Ya lumayan lah, lumayan lebar karena ini bis pariwisata awalnya. Jadi sini ada lampu dugemnya. Kita coba ke belakang yuk. Untuk bisnya asli sih, bersih, rapi, wangi. Nah, aura-aura bis-bis kekinian lah, enak. Gokil. Rapi, bersih. Lantainya juga bagus, kayu-kayu gitu, ada efek-efeknya. Nah, ini bis ini menggunakan sasis Hino RK8. Biasanya kan kalau Hino RK8 dia nggak pakai suspensi udara. Tapi untuk bis mahkota ini rata-rata udah dipasangi suspensi udara, teman-teman, gitu. Jadi perjalanan kita nanti ya nyaman lah, insya Allah. Kita coba ke belakang yuk. Untuk AC-nya lumayan dingin sih. Nah, ini di bagian belakang ada toilet. Seperti biasa. Kalau toilet di bis itu gak boleh buat buang air besar. Nah, ini toiletnya. Untuk toiletnya bagus sih, bersih. Dan ada ornamen kayu-kayunya nih, jadi lebih adem gitu dilihatnya. Dan ini untuk kursi paling belakang seperti ini. Ya, di belakang agak sempit sih kelihatannya. Sini juga agak sempit. Di sini juga kelihatannya agak sempit karena leg rest-nya naik. Nah, ini di belakang ada smoking areanya, teman-teman. Nah, ini ada tempat buat merokok. Ada 3 kursi juga di sini. Lumayan lega lah ini untuk smoking areanya. Ini lumayan lega. Ini juga lumayan lah, buat tinggi badan 170-an masih oke. Dan ini penting nih, ada tempat sampahnya. Dan di sini juga ada bantal. Untuk bantalnya lumayan tebel lah. Ini keren nih, serasi antara bis sama selimut sama bantalnya tuh biru gitu. Jadi enak dilihatnya. Biru ketemu coklat masih masuk lah. Sama bangkunya hitam 2A 2B. Jadi A B C D.
gitu. Soalnya ada yang A, B, C, D, ada yang 1, 2, 3, 4, beda-beda kalau bis tuh. Iya, setelah menunggu hampir 20 menit, bis pun diberangkatkan dari garasi PO Mahkota yang berada di dekat Pasar Bogo, Kabupaten Kediri. Perjalanan dari sini menuju kota Depok akan memakan jarak sejauh sekitar 700 km dengan estimasi perhitungan waktu tempuh di Google Maps itu sekitar 8-9 jam. Kalau naik bis sih kemungkinan besar bisa 10-11 jaman lah ya. Tapi tergantung bisnya sih. Kita lihat nanti ini bisnya kenceng apa slow jalannya. Pakai bahasa jalan itu enggak ya? Indonesia sih. Yang biasa. Ya kalau orang Suasiknya gimana? suasananya bisa enggaknya. Lah bukannya malah bagus suasik jadi kenal. Iya tergantung. Maksudnya kan ada batasnya. Bocah-bocah SD gitu. Oh enggak, masih dipisahin. Ya paling itu paling kecil anak-anak ini lah. Ah, SMA lah ya. Lulus SMA. Sebenarnya dari Pare ke Jakarta itu ada dua pilihan operator bis. Yang pertama ada bis Mahkota, yang kedua ada bis Harapan Jaya. Tapi untuk bis Harapan Jaya dia gak masuk ke Kampung Inggris Pare. Kalau bis Harapan Jaya dia cuma start awal dari Terminal Pare. Tapi sekelas ada yang gak bisa sama sekali Om. Ya awal-awal pasti ada. Kadang kan malu ya kalau gak bisa ya. Ya, itu tuh yang banyak dipikirin orang kan. Padahal udah nyampe sana mah bodo amat tuh. Melewati perlintasan kereta api yang berada di sisi utara stasiun Papar. Stasiun Papar sendiri adalah stasiun terdekat dengan Kampung Inggris Pare dan melayani pemberhentian beberapa kereta. Kalau dari Jakarta ada satu kereta yang berhenti di Papar yaitu kereta Berantas. Sedangkan kalau dari arah Bandung ada satu kereta yang berhenti di situ juga namanya kereta api Kahuripan. Sedangkan sisanya yang berada di situ hanya kereta api lokal aja, yaitu kereta lokal Doho Panataran. Tapi asli Depok bang. Asli bang, abang ngasih Citra Cilengsi. Cilengsi, Iya. asli sono. Iya. Tapi kampung Palembang. Palembang. Dapat snack, mantap. Langsung aja dibuka. Soalnya ini kali ya. Bisnis gitu dapat kali. Wah, enggak dapat bisnis. Yang dari Gambia gitu. Enggak dapat. Solo enggak? Tapi enaknya di situ tuh lihat orang yang sepedahan banyak ya. Seru aja. Kayak di Belanda. Jalan kaki juga enjoy. Tapi sekarang menurut tutor-tutornya, Kenapa? tutor-tutor lamanya gitu udah banyak orang yang bawa motor gitu. Kan ada tuh di kota kita jalan kaki kayak aneh gitu. Iya. Kalau di situ mah enggak nyantai. Iya terus aneh, kayak takut juga. Kayak orang gak punya duit anjing. Ini enak nih kue kacang. Kue kacang ya? Enak. Nah ini dapet tiketnya buat nanti tukerin servis makan teman-teman. Gerbang tol Bandar apa itu? Rabu weekend. Oh, gila banget. Oh, kalau secara keseluruhan ya sepi justru. Asik banget ya. Asik kalau dapet yang frekuensi mah ya. Jalan terminal Nganjuk ini. Nah, di sini tuh.
Pernah lewat doang sih, Bang. Nggak pernah turun. Kecil. Itu di situ yang gede. Ini ada Damri, Nganjuk, Jatikalen. Oh. Damri Perintis. Kembali memasuki gerbang tol Nganjuk. Jadi total waktu ambil penumpang di terminal Nganjuk dari gerbang tol ke terminal terus balik lagi ke gerbang tol itu memakan waktu 10 menit. Nggak terlalu. Hobi jalan lah ya. Kayaknya Jadi untuk saat ini bis mahkota baru punya 2 trayek ya. Yang pertama yang kita naikin ini Blitar ke Bogor, terus yang kedua Blitar ke Balaraja. Balaraja itu daerah Tangerang kalau nggak salah. Nah yang ke Balaraja itu dia ampirannya ke Kalideres, Pulau Gebang, terus mana lagi ya? Poris kalau nggak salah mampir juga. Lalu ke Kebon Nanas dan sekitarnya. Jembatan Gantung mampir juga katanya. Setelah tadi kita exit di gerbang tol Nganjuk, sekarang kita exit lagi di gerbang tol Madiun dan persiapan menuju ke terminal Purboyo Madiun yang berada di pusat kota. Jarak dari gerbang tol ke terminalnya lumayan jauh, sekitar 9 km. Dan BTW ini karena ada penumpang yang naik dari sana, jadi kita mampir dulu ke Madiun ya. Kalau nggak ada yang naik dari sana sih biasanya langsung bablas ke rumah makan gitu. Oh ralat teman-teman, ternyata ini bisa kagak mampir ke terminal Purboyo Madiun, mungkin gak ada penumpang yang naik dari sana. Jadi ini bis kita langsung ambil kanan nih, masuk jalan Ring Road Barat Kota Madiun dan mengarah ke Maospati. Palingan nanti ada yang naik dari Maospati sih kayaknya. Apa? Semarang pasti. Melewati rumah makan Duta Tiga Ngawi. Nanti kita akan istirahat di sini, tapi sebelum masuk rumah makan, bis kita akan mampir dulu ke terminal Kertonegoro Ngawi yang berjarak sekitar 700 meter dari rumah makan tersebut. Jadi emang bis-bis yang mau mampir rumah makan itu mereka wajib masuk ke terminal Kertonegoro Ngawi untuk laporan ya, walaupun nggak ada penumpang yang naik dari sana. Kalau nggak salah emang bis-bis akap tuh wajib masuk situ deh, terminal Kertonegoro Ngawi. Jadi buat teman-teman yang tinggalnya di kota Ngawi dan pengen naik bis mahkota atau bis-bis malam lainnya, itu bisa langsung saja menuju ke terminal Kertonegoro Ngawi. Ini terminal.
Oh, udah baru sekarang terminalnya Kertonegoro Ngawi. Tumben di belakang sini. Oke, teman-teman, setelah menempuh, wah ngembun. Berapa jam ya? Istirahat di rumah makan Duta 3 Ngawi. Biasanya istirahat ini sekitar ya 30 sampai 40 menit. Situasional sih. Untuk bisnya nyaman, suspensinya ya nggak empuk-empuk banget sih, agak keras dikit tapi ya masih oke lah. Pembawaan driver lumayan ngebut. Di sebelah bis kita juga sudah ada bis Ranajaya yang terparkir. Rutenya sama kayak bis yang kita naikin, yaitu dari Blitar ke Jakarta. Bedanya si Ranajaya ini dia kagak lewat Pare. Dan bisa dibilang sih mahkota ini tuh adalah satu-satunya bis dari Blitar ke Jakarta yang lewat Pare. Sedangkan untuk bis Harapan Jaya yang rutenya dari Pare ke Jakarta itu emang dia start awalnya dari Pare, teman-teman, bukan dari Blitar. Toilet, pusat oleh-oleh. Oh, toilet pria di sana. Nah, ini ada ruangan VIP. Ruangan VIP ini, oh, City Trans, eksklusif banget. Toiletnya ada di dalam kayaknya. Di sini nggak ada penjaganya, gratis kayaknya. Oh, ini toilet wanita. Ini toilet pria. Bersih toilet. Masih baru kayaknya. Cuma ini agak aneh sih. Nah, ada banyak toilet tuh. Tuh, ini masih baru banget. Oke, habis dari toilet, sekarang kita santap hidangan makan malam. Oh, Tamijaya di sini juga. Tamijaya 27 Trans. Oh, Agramas. Nasi rawon. Nasi gulai kambing, bakso komplit, nasi set soto ayam, lontong sayur, nasi rica-rica ayam. Kita rawon aja deh, Mas. Jangan lupa ambil minumnya. Saya bis 8 siap diberangkatkan. Oh, ini yang mau es ada nih. Mbak, ini es teh. Ya, Ini apa? Oh, sirup. Di sini khasnya rawon, Bang. Rumah iya, yang enak ya. Terkenal rawonnya. Rata-rata orang makan rawon sih di sini. Di sini ya? Kadang suka bingung kalau makan rawon antara nasinya yang ditaruh di sini atau ininya yang taruh di nasi. Yang bener yang mana, Bang? Bisa refill. Beres makan dan berhubung masih ada sedikit waktu, jadi saya pengen sholat dulu, sholat isya plus sholat maghrib. Karena tadi maghrib kelewatan kan dan bisa nggak berhenti. Karena setelah ini bisnya udah nggak berhenti lagi nih sampai ke Jakarta. Jadi yang mau sholat di sini dulu aja. Jangan takut ditinggalin bis, pasti bakal ditunggu kok kalau kalian lagi sholat. Nah, karena kita istirahatnya itu di ruangan belakang ya, jadi untuk jalan ke musolahnya ini tuh agak lumayan jauh karena musolahnya terletak di bagian depan deket jalan raya. Dan BTW untuk rawonnya, enak banget sih asli. Pakai telur asin lebih enak lagi dan jangan lupa pakai kerupuk juga. Nampol sih itu. Sayangnya nasinya agak kurang banyak sih. Kalau mau nambah nasi bisa, tapi bayar lagi teman-teman. Tapi overall untuk rawon Duta 3 Ngawi ini emang gak ada obat sih. Pokoknya kalian kalau istirahat di sini tuh cobain deh rawonnya. Jangan takut ditinggal karena sebelum berangkat itu biasanya penumpang dihitung lagi sih. Jadi ya aman lah. Oke, untuk musolanya bagus sih. Cuma nggak dikasih tempat buat pakai sepatu. Terus sama ini, kalau cewek mau sholat di sini, udunya tuh ya agak tertutup gitu, kebuka. Jadi agak kelihatan sama orang dari luar sama laki.
Nah, di sini pakai bodi SHD. Dia jarak dari sini ke sininya tuh tinggi kalau SHD. Dan memang agak limbung sih tadi berasa. Lumayan goyang lah di jalan yang gak rata. Agak ngeri juga sebenarnya. Selesai istirahat selama 45 menit, bis kembali diberangkatkan dari rumah makan Duta 3 Ngawi. Jadi dari rumah makan ini sampai ke Jakarta, bis ini sudah tidak ada pemberhentian lagi untuk istirahat. Dan BTW, asli sih, ini baru kali ini saya naik bis Blackrest dan Blackrestnya tuh bener-bener kepake banget gitu, bener-bener kepake secara maksimal gitu. Karena biasanya saya naik bis yang Blackrest dan legroomnya itu sempit, jadi legrestnya nggak bisa terpakai secara maksimal buat selonjoran. Tapi kali ini karena legroom nomor 1B itu lega banget, jadi bener-bener bisa terpakai secara maksimal untuk legrestnya. Dan legrestnya juga lumayan panjang sehingga bisa menopang sampai ke dengkul, ke betis. Ini enak banget sih buat tidur nih. Iya. Nah ini citerap, agen citerap itu. Bukan turun di ini kan? Keluar itu malu. Oh, kok sampai malam tadi? Aku nungguinmu, aku nggak ada waktu otak. Aduh, gak bisa video banget. Ternyata kita masih mampir ke terminal buat naikin penumpang, dan Sragen ini adalah titik penjemputan terakhir penumpang. Jadi setelah ini kita akan full tol Trans Jawa sampai ke Jakarta. Kabarnya sih begitu. Dan untuk penumpang yang naik dari Sragen ini, mereka tetap dapat servis makan tapi dalam berupa nasi kotak. Mau naik aku untuk Oh, ini loh. Hanya warga lokal. Abang gitu kemarin, apa langsung udah WA gitu? Dari mana dia juga? Berarti ikut 4 hari doang, Bang? Iya, 4 hari, 3 hari sih. Orang lain. Area sawah.
rame boleri nanti sampai Merak tuh. sampai Merakan. Iya. Banyak kok bis kemana kok? Ngopi dulu. Ah nih biasanya bis-bis istirahat di sini. Ini mau istirahat. Belok ini. Rest area tuh. Ah, di dalam itu. Ben Honger. Ben apa sih? Ben Honger ya? Jalan.
sampai di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ya teman-teman, karena nggak ada penumpang yang turun di sepanjang Jalan Raya Bogor sampai ke Pal Depok, akhirnya bis putar balik menuju ke arah Tol Jagorawi. Dari Tol Jagorawi nanti ke arah Tol Cijago, baru exit lagi di Cisalak Depok. Di situ baru ambil Jalan Raya Bogor dan menurunkan saya di Terminal Jati Jajar Kota Depok. Oke teman-teman, karena gak lama lagi saya akan mau turun, jadi kalau menurut saya sih bis ini recommended ya, terutama buat kalian yang suka dengan kecepatan. Tapi teruntuk kalian yang ingin ngejar jam berangkat kantor di Jakarta atau Depok atau Bogor, kayaknya agak was-was karena sampai di Jakarta aja subuh, apalagi nyampe di Depok atau Bogor kayaknya udah mepet-mepet mau jam sibuk masuk kerja nih. Jadi sebagai alternatifnya, kalau kalian mau ngejar pagi, kalian bisa naik bis Harapan Jaya dari Pare menuju Jakarta yang diberangkatkan jam 11 siang. Tapi kalau nggak salah Harapan Jaya itu dia cuma Pasar Rebo sampai ke Ciputat aja untuk rute yang berangkat dari Pare. Jadi dia nggak ada yang ke Bogor atau ke Tangerang gitu teman-teman. Dan sebenarnya kita bisa lebih pagi sih sampai di Jakartanya. Kalau tadi gak ambil penumpang di Sragen sama di Madiun mau Spati. Nah tuh yang lamanya di situ doang tuh tadi tuh. Di Madiun aja bisa berapa menit tuh tadi keluar tol. Terus di Sragen juga lumayan tuh 40 menitan kalau nggak salah tadi keluar tol buat ambil penumpang. Jadi lumayan memakan waktu juga. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita sampai di sini dengan selamat. Kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10 ini 9,3 lah. Hampir nggak ada yang mengecewakan dari armada bisnya, terus pemilihan tempat makannya dan keramahan krunya. Mantap sih, rekomen. Akhirnya jadi ya. Terus. Makannya setelah 13 jam perjalanan dari kampung Inggris Pare dengan keadaan lalu lintas lancar, akhirnya kita mendarat dengan selamat di kota Depok. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Buat kalian yang pengen naik bis mahkota, silahkan hubungi aja nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Setelah menurunkan saya, bis ini lanjut perjalanan lagi sampai ke tujuan akhirnya, yaitu Ciawi Bogor. Dan berangkat Ciawi nanti jam 1 siang menuju ke Blitar via Pare. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video perjalanan berikutnya.